Nah, sekiranya masalah itu bisa kami selesaikan di ruang pengaduan, selesai teratasi, artinya grading hijau berarti masalah sudah selesai. Kita tidak perlu saya selaku operator lapor ke atasan selaku ketua tim lapor. 95,7 Wika FM, Radio Informatif dan Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banget pagi hari ini bersama dengan saya Ferry Prasetya dan saya Tata Pradita. Ada Ibu Anitawati Eskep Nurse. Nah, ini sebagai operator layanan pengaduan dari RSUD Arabasuni. Karena tema kita adalah layanan peduli pelanggan rumah sakit Arabasuni. Nah, kita pengen sapa dulu. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurse itu apa sih Bu? Nurse. Bedakan sama ngenes ya. Saya basicnya pendidikan ada perawat. Berarti suka merawat ya Bu ya? Saya mau dong dirawat. Apanya yang sakit? Kayaknya kepala saya Bu. Bikin utak penuh ya. Kalau itu sama kayaknya sama. Oke, kita ngomong soal layanan peduli pelanggan rumah sakit Arabasuni. Nah, ini pengaduannya jenisnya seperti apa sih? Jadi pengaduan dari masyarakat sebagai customer kita, pelanggan itu bisa dari berbagai macam media. Ada yang langsung ngadu ke kami, di namanya ruang pengaduan, langsung datang. Jadi mereka mengadukan, ngomong saya kecewa dengan ini gitu, langsung kita tangani. Ada yang secara tidak langsung, bisa melalui kotak saran yang kami sediakan di unit-unit perawatan. Di poli-poli gitu ya? Ada di poli, di ruang pendaftaran, di ruang perawatan, semua satu unit pasti ada kotak saran. Dan itu kita periksa tiap hari. Kalau yang melalui media sosial, nah kita ada melalui kanal-kanal Instagram, Facebook, itu bisa sama di Google Map, bisa menulis di situ. Bu Anita, tapi kan begini ceritanya, kalau misalnya ada pasien begitu ya, dalam arti ingin mengadukan keluhannya, takutnya kan namanya disebutin sama Bu Anita. Ini loh kamu dapat komplain misalnya ada dokter nih yang dikomplain sama pasien. Kan ibu tahu nih siapa yang ngadukan, takutnya ibu ini cerita sama dokternya. Ini si A ini cerita kamu ada kayak gitu nggak? Atau dilindungi? Jadi gini, semua aduan dari pelanggan itu terjaga kerahasiaannya. Jadi ada regulasi, ada panduan di mana nanti saya selaku operator di situ kan ada tim ya, namanya tim Laporbas. Layanan peduli pelanggan rumah sakit Basuni, disingkat Laporbas. Ya, Laporbas. Nah, tuh cocok sama Mas. Ini cocok apa nih? Pamerin atau pengadunya? Nanti kan mereka lapor ya ke saya selaku operator. Nah, sekiranya masalah itu bisa kami selesaikan di ruang pengaduan, selesai teratasi, artinya grading hijau berarti masalah sudah selesai. Kita tidak perlu saya selaku operator lapor ke atasan selaku ketua tim Laporbas. Tetapi ketika masalah itu kami rasa di grading kuning, artinya mengancam rumah sakit secara material maupun imaterial, nah saya wajib sesuai prosedur, saya wajib lapor ke ketua tim Laporbas. Dalam hal ini yaitu Bapak Kabak TU kami, Bapak Joni Wintoro SH. Tujuannya nanti dikembalikan ke unit terkait. Misalnya tadi pasiennya keluhannya tentang apa nih? Tentang dokter gitu ya. Berarti keluhan ini akan disampaikan ke bidang pelayanan. Jadi ada dua bidang di rumah sakit kami, satunya bidang pelayanan dan satunya bidang penunjang. Masalah yang dikeluhkan apa nanti masuk sesuai dengan bidang terkait. Kalau penunjang itu meliputi apa aja? Kalau penunjang nih, ya penunjang itu meliputi unit penunjang seperti laboratorium, radiologi, kemudian farmasi, keluhan-keluhan di obat-obatan berarti masuk di farmasi. Sampai dengan detik ini, keluhan-keluhan dari masyarakat atau pasien sebanyak apa ini yang dikeluhkan? Paling besar kalau dari data kami 2022 sebagian besar adalah keluhannya tentang soft skill pegawai kami. Tidak menutup mata begitu ya, memang keluhannya tentang soft skill. Makanya ini direktur kami per Januari itu, ayo kalau pembangunan fisik kita mungkin sudah pernah lewat Basuni dong. Saya vaksin sana Bu. Ada berapa lantainya? Nah, parkirnya berapa aja tahu. Nah, kalau secara fisik mungkin pembangunan kami sudah oke lah, bisa dibilang oke lah, GR sedikit nggak apa-apa. Nah,
dari pimpinan kami ingin memperbaiki soft skill-nya pegawai atau SDM yang ada di tempat kami. Jadi kami agendakan nih, karena banyak keluhan sebagian besarnya kan dari soft skill. Berarti Pak Dir ini maunya ada pelatihan untuk seperti pelayanan, bukan lagi prima loh ya. Kami maunya excellent service. Jadi excellent itu di atasnya prima, Mas Ferry. Kami enggak mau yang prima-prima, maunya yang excellent. Tahu enggak bedanya prima sama excellent? Nah, Beda apa nih? mau betul silakan. luar biasa. Tadi memang ekspektasinya Benar. Ya benar. Jadi kalau prima itu apa yang didapat pelanggan kami sesuai dengan harapan mereka. Tetapi kalau excellent kan di atasnya prima. Apa yang didapat pelanggan kami, customer kami itu melebihi dari ekspektasi mereka. Jadi wow gitu ya. Maunya kami seperti itu. Ke depan akan kami. Jadi mulai pelatihannya dari security, dari depan itu tukang parkir. Tukang parkir sampai ke tukang cuci. Dalam hal ini unit laundry. Semua harus terpapar pelatihan soft skill tadi untuk excellent service. Kapan itu? Nah ini insya Allah diagendakan sih 2023. Ini kan bertahap ya Mas, pegawai kami 351. Jadi ya kami tahu lah bagaimana fasilitas di sana. Karena perusahaan gedung dengan bupati kita ke sana. wah kok nggak ketemu ya? Iya, ibu sibuk waktu itu ya. Sibuk pelayanan. Saya ikutin di belakang. Kalau sehari kita sampai nabung berapa pelayanan, Bu? Untuk rawat jalan? Pelayanan ini pengaduan. Pengaduan pelayanan maksud saya. Pengaduan ya tidak mesti Mas, kalau di website atau di ulasan web itu kadang ada seminggu 1 kali itu. Kalau di Kota Saran kami keliling ada 1, 2. Tapi kalau pengaduan langsung tidak pasti ada setiap hari, ada belum tentu. Tapi Fer, kalau operatornya kayak Mbak Anita ini ya, meskipun nggak ada komplain, aku tetap ngadu Fer. Sama. Masa kita jadi bilangin sama. Makanya kita apa terus cari bahan. Oh, cari bahan. Iya. Oh, gitu ya. Tapi ada nggak sih Mbak yang pengaduannya nggak beneran gitu, cuma ngadu-ngadu aja. Kayak kita ada nih lah. Kayak macam yang peserta Nggak kurang. Ya, soalnya operatornya. Iya. Tapi hati-hati, aku punya WA suaminya. Ada Mas Tata. Iya, apa ya? Tadi ya. Yang serius, marah-marah. Ada. Tapi yang kayak apa semacam judge gitu ya. Touch ini just kidding aja. Misalnya kemarin ya saya ambil dari Kota Saran di ruang apa gitu. Perawatnya cantik-cantik ya gitu. Entah itu menguji atau apa gimana. Ini indikatornya si pengunjung atau si pasien? Kalau menurut Mbak Anita? Kalau menurut saya pengunjung. Bisa keluarga pasien begitu. Karena pasien kan tidak mungkin ya mereka memasukkan ke kota. Mbak Anita, saya pengen tahu nih. Untuk ya biasanya kalau malam, mungkin ini nggak tahu ya di luar apa enggak. Malam itu kan pengunjungnya nggak bisa bebas atau bebas. Misalnya satu ruangan untuk yang di apa namanya bangsal itu harus berapa orang. Untuk yang kelas ini berapa orang itu? Jadi di rumah sakit kami ada regulasi atau ada panduan khusus SPO untuk jam besok. Kalau malam maksimal jam 21. Jadi kalau sudah jam 21, security kami termasuk perawat-perawat di unit layanan rawat inap, itu kan mengingatkan tentunya kami mesti mengedukasi mereka dengan komunikasi yang baik gitu ya. Dan kita tahu sendiri penduduk kita bagaimana harus dengan kadang bahasa ini tidak bisa, bahasa ini tidak bisa. Dan tujuannya satu, tujuannya baik sekali. Pasien-pasien kita itu supaya bisa beristirahat gitu loh ya. Kan itu jamnya istirahat. Enggak, yang sakit kadang 1, yang nunggu bisa ber-10. Nah gitu. Kadang yang sakit di bawah, yang ini di atas kasurnya ya. Jangan nomor. Ini kembali. Emang ada regulasinya gitu. Ada. Tapi Fer, kalau yang ngomong Mbak Anita sih saya pikir nurut lah ya. Bukan, Mbak Anita ini kan di sesi pengaduannya. Karena kan stafnya yang lain gitu kan. Ini masing-masing. Kalau aku berkunjung nih, nyambangi teman gitu, mungkin saya lebih pilih tidur di tempat pelayanan aja. Biar kita Mbak Anita. Tapi yang saya tanyakan Mbak Anita, sorry, ada nggak malpraktek gitu? Pengaduannya, misalnya malpraktek soal malpraktek, mungkin persalinan atau bedah yang lain gitu. Itu misalnya dari pengaduan itu estimasi berapa hari untuk bisa menormalkan kembali atau bisa menjawab pertanyaan dari si pasien? Alhamdulillah sampai saat ini, sampai hari ini belum ada laporan masuk ya, jangan sampai ya terkait misalnya berkaitan dengan hukum seperti itu malpraktek atau apa. Kenapa? Karena di intern kami
selalu ada pihak dari kepegawaian itu untuk mengevaluasi. Oh, ini surat izin prakteknya misalnya mendekati 1 bulan, itu sudah ada warning dari bagian kepegawaian. Jangan sampai lewat gitu, expired kan berarti mereka tidak bisa berpraktik, apalagi tenaga kesehatan. Ibarat orang mengemudi itu SIM-nya adalah SIP, SIPP. Kalau tidak punya itu mati, maka sementara kita nonjobkan sebagai tenaga kesehatan. Bisa jadi admin gitu, yang jagani hal-hal yang seperti itu tadi. Sampai saat ini alhamdulillah sih belum ada. Kalau yang kemarin sempat viral juga soal obat-obatan ya. Yang kadaluarsa, kemudian expired Pak, kemudian juga sirup-sirup itu gimana Pak antisipasinya kepada Mas? Iya, benar sekali. Kebetulan kami juga habis akreditasi ya Mas Ferry. Jadi akreditasi itu adalah sistem pengakuan pemerintah terhadap rumah sakit baik swasta maupun negeri terhadap alur atau regulasi di rumah sakit. Dengan akreditasi itu kita diingatkan, nanti ada namanya first in first out. Dari apoteker kami itu akan selalu mengecek barang yang masuk lebih dahulu itu berarti ya ditaruh di yang paling belakang. Nah, nanti menghabiskan stok yang paling belakang. Ini juga ada evaluasi. Oh, expired date-nya dari aturannya ada berapa bulan sebelum expired itu sudah ditarik. Bisa diretur atau dikembalikan ke produsernya, distributor. Ini serius banget ya, acara apa sih? Saya takut. Sebenarnya bukan serius, terpana. Oh iya. Pak Anita, kalau memang ini sebagai layanan peduli tentang pelanggan di Rumah Sakit Arabasuni gitu ya, kita pengen tahu kalau misalnya banyak yang ngadu, apakah servernya atau Mbak Anita nggak kewalahan nih ceritanya nih? Kalau misalnya misal sehari bisa sampai lebih kuota, ada berapa sih Mbak untuk operatornya sendiri? Operator pelayanan pengaduan satu saja. Satu aja. Kuat Mbak. Natasi Mbak. Nah itu tadi Mas kan kita bilang kita perbaiki internal pelayanan kita dengan harapan apa? Meminimalkan jumlah komplain atau keluhan. Komplain itu kan timbul ketika mereka tidak puas dengan hasil pelayanan. Nah caranya gimana? Berarti kita harus memberikan kepuasan terhadap pelayanan sehingga meminimalkan komplain. Paling tidak 1 minggu 1 alhamdulillah. Tetapi masih di grading hijau sih. Artinya dalam batas aman tidak perlu yang harus ke direktur. Tadi Mbak Anita menyebutkan bahwa ada yang langsung ke kantornya langsung begitu. Ada yang by phone atau by Instagram, by ada ya? Ada DM Instagram kami atau ada. Itu sih nggak ngefek kalau menurut saya. Ngefeknya kalau ketemu sama Mbak Anita. Ini kan biasanya kalau orang ngadu pasti emosi. Emosi, mana? Nah itu saja. Caranya kita untuk meredam emosi seseorang atau pasien atau si orang yang komplain gimana caranya kan? Saya tahu caranya. Yang hadapi itu bukan orang sembarangan, Mbak. Artinya mereka emosinya besar gitu ya. Tentunya kita kedul duluan. Iya. Gimana caranya, Mbak? Bismillah selama ini. Itu ada ilmunya, ada saya juga dapat waktu ada pelatihan soft skill itu ya, masih excellent service yang untuk kepala-kepala ruangan. Jadi kalau ada komplain seperti itu sampai meledak-meledak itu ya bisa gebrak-gebrak gitu. Nomor 1, ketika pelanggan masuk ke ruang pengaduan, kita langsung sigap berdiri menyambut mereka. Mau dijawab salam kita atau tidak, tetap salam. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, ada yang bisa dibantu kan? Dia mungkin tidak dengarkan kita ya. Langsung marah gitu. Dengarkan, nomor 1 adalah dengarkan. Triknya, dengar, jangan penyela. Apalagi, enggak gitu, memberikan pembelaan. Jangan. Kita dengarkan sampai selesai. Setelah itu, gunakan 3 magic word. Ada kita dengar kan disuruh ini tidak terbakar dulu. Iya, ini berhubungan dengan rumah tangga. Yang biasa itu marah-marah. Iya. Ada 3 trik. Gimana? Iya. 1, setelah mereka meluapkan hanya 1, bilang terima kasih. Apapun itu, mau keluhan, mau marah, terima kasih. Terima kasih atas keluhan yang disampaikan. Magic word kedua, maaf. Maaf. Kita maaf ya. Iya. Kamu nggak mau minta. Iya, apapun yang terjadi kita harus minta maaf. Mau kita salah, mau kita benar, harus terima kasih. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Jadi kita harus minta maaf kepada mereka. Itu kan bagi mereka suatu kondisi yang tidak nyaman ya. Orang makhluk pasti mengganggu sehingga mereka mengeluarkan unek-uneknya. Yang ketiga, janjikan mereka solusi. Jadi jangan ngambang misalnya, oh iya Ibu. Insya Allah.
kami apa bagaimana gitu ya, enggak memberikan kepastian. Paling tidak beri waktu misalnya dalam 1 kali 24 jam kami akan ada ini. Kami koordinasi dulu ke atasan kami atau ke manajemen kami. Jadi ada kontrak waktu. Tidak PHP gitu loh, Mas. Karena kita PHP enggak. Jangan kan pasien ceritanya PHP enggak suka ya. Pernah ya di PHP. Jangan dibicarain nanti. Ya, Mbak. Mbak, sekarang gini, luapannya nanti Mbak Anita ini ke staf atau ke bidang yang dituju luapannya Mbak Anita atau Mbak Anita cukup memberikan informasi aja? Ngapain kita ikut Enggak takutnya kan Mbak Anita kan terus ya depannya. apa sih? Iya, apa sih? Ngobrol dulu. Gimana? Kayaknya yang cocok Mas Ben. Jangan aku dari operator, Bang. Dia sendiri ikut meluap, biar nanti ruang layanan. Mbak Anita, selain mereka ada nggak yang gebrak sampai mereka mau mukul Mbak Anita saking emosi? Ada nggak? Sama ekstrim? Ada. Kenapa sih? Enggak. Sampai saat ini saya belum menerima, cuman marah gitu aja ya, enggak sampai gebrak. Tergantung bagaimana kita aware menerima mereka itu tadi. Kesan pertama apa kalau ketemu orang? Tatap matanya. Jadi jangan misalnya beliaunya marah-marah terus kita sibuk misalnya. Atau jangan. Jadi bisa orang marah-marah. Contohnya. Mana saya kembali. Saya enggak mau malah marah. Nah, apalagi kamu nanya. Wah, di saat kursinya melayang. Itu ya. Ada tips sendiri ya. Ya, karena tatap matanya. Tatap matanya terus. Nah, itu tatap matanya ya, dengarkan, berikan full perhatian kepada yang sedang. Dengarkan sampai penuh, jangan potong pembicaraan. Terus baru keluarkan 3 magic word tadi. Oke. Itu tidak berguna loh, Fer. Kalau temanmu nagih utang ke kamu. Iya, maksudnya kenapa Mbak Novi kok baru mengatakan orang seperti sekarang? Mas, kalau jurus nagih utang yang terakhir tadi ada satu. Selain 3 magic word, satu hilang pelan-pelan. Wah, pelan-pelan. Terima kasih bukan Iya, tapi tadi. Iya. Artinya apa? Kita ke mana, Mas Tata? Bahwa yang kita tahu di sini Mbak Novi ini sebagai operator gitu ya, layanan pengaduan. Nah, sorry, siapa tadi? Mbak Anita. Mbak Anita Mati. Ya betul. Nurse. Bukan. Nah, sebenarnya lapor bas ini ada apa namanya? Ada estimasi misalnya dalam kurun waktu setahun. Oh, ini nihil kejadiannya, ada monitoring gitu nggak sih? Ada. Jadi saya selaku operator lapor bas itu bikin laporan triwulan. Jadi triwulan 1 Januari sampai Maret kita bikin laporan triwulan 2, 3, 4 dan laporan tahunan. Diserahkan ke siapa ya? Ketua tim lapor bas tadi, ke Bapak Kabak TU. Nah, ini nanti kemudian di follow up ke bidang masing-masing dan juga ke direktur. Kalau di sosial media sendiri tadi katanya ada kan, Mbak? Ada. Itu kalau yang komen-komen di sosial media ditanggapi nggak sih? Atau ditanggapi biasanya kan ada admin robot itu ya. Oke, terima kasih sudah menghubungi kami. Silakan WA. Dia aja atau kayak gimana? Ada itu admin robot, tetapi tetap juga langsung saya follow up langsung sama saya. Gitu ya. Jadi saya juga pegang HP layanan pengaduan sekaligus informasi. Untuk pengaduan sendiri ini ditanggapinya berapa lama sih, Mbak? Estimasi waktunya? Langsung hari itu juga atau besoknya atau sampai kapan? Atau tergantung pengaduannya soal apa nih? Gitu. Prosedurnya ya harus ditanggapi saat itu juga. Dikatakan nilai kepuasannya baik, misalnya layanan pengaduan ditanggapi kurang dari 24 jam. Kurang dari 24 jam loh ya, kita berikan langsung tanggapan. Berarti bisa orangnya suruh nunggu dulu bisa ya? Sebentar nanti kita tanggapi atau kalau memang butuh waktu koordinasi boleh ditinggal dulu, kita minta nomor handphonenya. Nanti saya yang menghubungi hasil dari klarifikasi ke bidang terkait. Kan enggak bisa ya kita langsung saat itu. Makanya tergantung gradingnya. Itu sistematisnya dari Mbak Anita dan kawan-kawan untuk ngambil kotak sarannya bisa aja. Bukannya Anda yang mengambil gitu, bisa jadi misalnya yang lain itu ya. Ini kayaknya ini buruk ini dampaknya kontrol dibuang aja. Atau nggak ditanggapi. Atau gimana? Kan kotak sarannya dipoli-poli. Banyak ya. Itu per hari atau gimana? Per hari. Jadi kita ada tim, bukan saya yang keliling gitu ya ngambil kotak saran. Jadi ada namanya pokja hak pasien dan keluarga. Komplain atau apa itu adalah haknya pasien. Nah, di situ ada tim sendiri.
yang bagian ngambilin dikunci, dan kotak saran kita itu dikunci. Kuncinya hanya dipegang oleh satu orang yang ditunjuk tadi, itu juga di SK-kan. Nah, siapa yang membuka nanti ada kan namanya serah terima, ada kayak buku ekspedisi, kepala ruangannya, kamu di ruang kelas 3 ada 3 ya, tapi kita masih belum buka lah ya, masih hanya jumlah kertasnya aja ada 3. Nanti setelah semuanya baru dikumpulkan ke saya, nanti saya reka. Oh iya, jadi cukup ini ya Teh ya, sistem banget ya di era Basuni. Yang kita pengen tahu soft skill-nya misalnya ada dari perawat, ada nggak sih Mbak Anita yang bisa, mohon maaf, biasanya itu ada beberapa orang awam ya, kalau Mbak Anita, Bu Novi itu kan familiar, enak, jadi susternya galak. Sudah, apalagi kalau malam ya. Suster ini butuh pertolongan, ini kayaknya tersendat nih untuk ininya, infusnya. Nanti aja, saya masih ngatur ini. Kalau seperti pembinaannya seperti apa? Nah, ya betul sekali, ada, dan bahkan seperti itu ada beberapa ya yang masuk itu melalui kanal ulasan web. Jadi kan terbaca. Pokoknya ada orang buka webnya Basuni itu kan terbaca. Yang paling memang sering karena jumlah komunitas terbanyak di rumah sakit adalah perawat. 151 dari 350 pegawai adalah perawat. Artinya yang 24 jam bersama pasiennya juga mereka. Jadi resiko komplain tertinggi ya memang dari perawat, bidan, nakes seperti itu. Ada, misalnya kayak kemarin baru saya terima, tolong perawatnya dibina, seperti itu. Ya, tidak apa-apa, kita terima. Nah, nanti kami serahkan pada ketua tim lapor bas. Mereka kan tidak tunjuk nama ya Mas Ferry ya. Jadi cuman perawat, cuman kan kita tahu tadi di kotak sarannya atau apanya di unit mana gitu. Nah, nanti dari ketua lapor bas Bapak Kabak TU ini pembinaan dengan bidang terkait dalam hal ini karena keperawatan berada di pelayanan. Jadi nanti yang membina mereka di luar tanggung jawab saya hanya menyerahkan secara laporan gitu. Dan klarifikasi dari itu tadi pelayanan dan kalau yang dokter terlambat ada pengaduannya? Ada. Tapi nggak signifikan ya? Iya, kan kita bisa ya memberikan penjelasan misalnya dokter itu telat. Kenapa? Karena ada operasi. Jadi kan misalnya dokter bedah itu ada operasi emergensi. Harus didahulukan mana? Ada skala prioritas yang mengancam nyawa atau kalau poli itu kan rawat jalan. Ibaratnya tidak emergensi gitu ya. Jadi akan didahulukan yang mengancam nyawa. Jadi kita dahulukan operasinya baru ke poli. Pasti ya ada keluhan ya seperti itu. Tapi bagaimana kita menjelaskan aja sih Mas Ferry. Jadi bunyinya tinggal di perut ya. Karena saya pengen tahu soal teknis aja Mbak Anita. Ketika orang itu mau ke poli ke poli penyakit dalam misalnya, itu kan ada nomor antrian online, betul gak sih? Iya. Itu bisa diakses semua orang. Bisa. Nah, itu ada estimasi nggak sih jamnya? Misalnya, seharusnya si kloter untuk nomor 1 itu jam sekian sampai jam sekian. Artinya tidak ada faktor kelamaan menunggu di sana. Ada nggak seperti itu estimasi? Iya. Terima kasih Mas Ferry, ini juga masukan bagi kami ya. Nah, yang sistem yang sedang kami jalankan sekarang itu antrian online masih di pendaftaran. Ada 2 macam, dia bisa lewat WA pendaftaran online dan JKN. Ada 5 kali ya, kan 5 macam. 2 Pak. Oh gini aja. Ya. Ada kenalin kami Pak. Iya. Orangnya. Orangnya gitu. Pak. 1 WA, 1 JKN Mobile. JKN Mobile ini sama prinsipnya dengan semua di rumah sakit karena aplikasinya dari BPJS Kesehatan. Nah, kalau menggunakan JKN Mobile ini, peserta atau pasien itu sudah dapat estimasi pelayanan. Tidak hanya online secara pendaftaran. Makanya kenapa di 2023 ini semua akan dialihkan pelan-pelan ke JKN Mobile. Tujuannya ya mendukung program pemerintah tadi. Kalau WA itu antrinya hanya antri pendaftaran, tapi tidak mendapat estimasi jam pelayanan. Bagus sekali. Itu kan bisa mengestimasi ya. Kadang-kadang, mohon maaf ya Mbak ya. Si pasien ini kan sepuh, usia lanjut, yang ngantri apalagi dituntut cucunya sama kayak sampean gitu ya, sudah sepuh, butuh bantuan gitu. Sabar Pak, memang menyakitkan. Ya mamatnya aja Pak, saya mau nggak mau. Artinya ngantri ini juga kadang-kadang beda loh, pacar sama ngantri. Beda perlakuan. Kalau sama pacar
Ya sabar ya sayang ya. Iya, Masih 2 jam lagi. Oke. Coba kalau kakek kita, Cek masih 2 jam lagi. Sabar ya. Beda. Ini kan juga perlu ada eksistensi dari rumah sakit sendiri untuk bisa memberikan edukasi kan begitu ya Mbak Anita ya, supaya mereka ini nggak terlalu lama di sana kan gitu. Nah sebenarnya ketika mereka sedang menumpuk begitu, Ya. apakah masih baik di masing-masing poli ya, ini apakah ada aturan khusus yang diberikan selain online misalnya manual kita dengar? Ada aturan khusus. Ya misalnya yang didulukan yang online atau yang manual kan biasanya orang datang langsung atau yang by WA atau kayak gimana nih? Jadi kita sediakan loket khusus, antrian online dan manual. Biasanya ada 4 loket, iya. Ada 4 loket, yang satu kita khusus untuk misalnya antrian online, yang 3 ini antrian manual yang sudah datang ke situ. Nah, JKN Mobile tadi yang sudah dapat estimasi pelayanan itu masuk di kategori antrian online ini. Jadi mereka datang tinggal check in, cek klik, sudah langsung menuju ke poli yang dituju. Nah, harapannya kita semua penduduk itu semua pasien akan bergeser ke online, jadi mengurangi waktu tunggu tadi loh. Jumlah antrian, jumlah numpukan. Cuman kan kategori masyarakat kita itu berbeda-beda ya, dengan latar belakang pendidikan. Ada yang belum punya HP, ada yang gitu. Saya S5. Sekali lagi untuk masalah ini apa namanya yang difasilitasi di rumah sakit, Nah, itu pasti dilarang merokok, betul nggak sih? pasti. Itu Itu ada undang-undangnya. Mas Ferry merokok enggak? enggak. Enggak, alhamdulillah. Mas Tata? Alhamdulillah enggak. Ya. Oh iya, alhamdulillah. Terus ini apa untuk ibu menyusui biasanya kan ada ya ruang khusus begitu ya. Pojok laktasi. Pojok laktasi. Iya. Kenapa Pak nyari tempat ibu menyusui? Enggak, artinya begini. Ya. Di sana itu kan pasiennya macam-macam Oke, ya. Kemudian juga pelayanan juga macam-macam. Betul. Yang ingin saya tanyakan untuk saudara-saudara kita yang di HIV/AIDS misalnya, Iya. itu kan ada loket khusus ya. Iya. Itu juga ada antrian manual online atau Ada. ada? Sama ya. Ada fast track untuk kasus-kasus tertentu, misalnya lansia, anak-anak, kasus TBC. Jadi kan mereka orang-orang ini adalah orang-orang rentan yang berpotensi bisa menularkan dan bisa tertular. Jadi mereka harus memangkas antrian di online itu. Nanti ada namanya fast track, kita antar, nanti ada petugas layanan informasi. Ada layanan informasi yang mengantar mereka supaya alurnya lebih cepat. Akan berbeda dengan usia-usia produktif lain. Mereka sesuai prosedur. Mbak, ini aku ada sedikit pertanyaan. Kita titipan apa gitu. Kira ini titipan amplop Pak? Iya. Ternyata pertanyaan. Administrasi untuk itu juga ada pengaduannya nggak? Administrasi Untuk pembayaran, misalnya ada pasien yang sudah sembuh, terus mereka, mohon maaf, mungkin ada yang nggak bisa bayar separuh. Pengaduannya nggak ada, Mbak ini kita butuh waktu nih, bisa kayak gitu nggak? Atau nggak bisa, ini harus selesai hari ini juga. Kalau nggak selesai nggak pulang. Ya, kita senang bayinya, anak pas kayak gitu. Iya, ada pernah seperti itu. Jadi pasien masuk bisa dari rawat jalan, poli atau IGD, kan sudah langsung diadmisi itu ditanya penjaminnya apa. Bisa umum, bisa BPJS atau asuransi lain. Nah, dari situ misalnya pasien mempunyai BPJS, ya sudah langsung kita cetakkan namanya surat eligibilitas peserta. Tetapi ketika mereka umum dan bilang saya kurang mampu, saya akan mengurus. Nah, nanti sama admisi kita akan diarahkan untuk mengurus namanya UHC. Universal Coverage yang dibayar oleh Pemda dan BPJS Kesehatan di situ. Jadi diarahkan dari depan. Kalau estimasinya 3 kali 24 jam atau berapa, Mbak? Maksimal 3 kali 24 jam sejak dari masuk itu. Disarankan mengurus untuk UHC, tapi memang jatah rawatnya adalah kelas 3. Tidak bisa misalnya ke VIP terus saya tidak mampu. Itu ketika ini kan masih belum jelas nih ceritanya pengurusannya. Nah, si pasien ini diarahkan kemana? Ke bagian umum atau ke bagian yang bagaimana? Ke bagian admisi. Nanti kan mereka yang menjelaskan alurnya, misalnya harus mengurus dulu surat keterangan tidak mampu dari lurah ke kecamatan, ke dinas kesehatan sampai di ACC misalnya oleh dinas kesehatan. Nah, nanti suratnya itu rekomendasinya akan setelah selesai dibawa ke ini. Yang maksud saya adalah pasiennya ini dirawatnya seperti apa? Apakah ditaruh di UGD atau IGD? Oh tidak, sesuai ya? Kalau misalnya penyakit dalam ya di Bangsal, penyakit dalam bedah ya di bedah. Kalau yang tidak mampu tadi ya UHC kelas 3 memang jatahnya.
Baru nanti setelah itu selesai hasilnya baru bisa terus lebih lanjut lagi gitu ya. Iya. Dan selama menunggu itu kan tetap dilayani, tetap kita terapi, tetap diobati, tetap sesuai lah. Sesuai kan sudah ada penjaminnya UHC, cuman dia akan menyusul gitu. Oh, gitu. Luar biasa sekali. Mau dirawat kami? Mau? Masuk aja, Bel. Boleh. Salah satu buah era Basuni. Nah, kenapa 3, 4 kok tidak ke Basuni? Ya, kemarin tuh saya takut sebenarnya. Terlalu banyak alasan. Iya. Takutnya bukan masalah waktu estimasi aplikasi. Iya. Dapatnya. Oh. Takutnya setelah suntik saya nggak lemes dong. Mas Ferry, saya habis disuntik, saya nyuntik puluhan orang. Aman ya? Aman saya. Nyali sendiri. Iya, saya ke sana, Mbak Anita, ke waktu vaksin 1-2 ini nggak terasa. Yang terasa itu penangan saya. Sama siapa? Perawatnya tuh, waduh cantik-cantik. Apa ini ya? Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Skip. Terakhir, Mbak Anita, saya ingin Mbak Anita memberikan himbauan atau edukasi kepada masyarakat untuk di ranah atau bidang. Untuk semua pelanggan kami, Sobat Sehat Basuni ya, kami menyebutkan. Lapor bos. Jadi Sobat Sehat Basuni bisa mengeluarkan unek-unek, kritik, saran untuk yang membangun ataupun ketidakpuasan Anda melalui jalur yang sudah kami siapkan. Dan insya Allah akan kami tindak lanjuti asal tadi jalurnya sesuai gitu ya Mas ya. Silakan bisa melalui langsung nanti bertemu saya di layanan ruang pengaduan RS Basuni atau kotak saran yang kami sediakan di unit-unit atau melalui media sosial kami di Instagram RSUD Era Basuni dan Facebook serta Google Meet. Kami tunggu. Mohon perhatian. Penumpang area 1. Pasien Radita akan operasi. Aduh. Keren. Dengar juga akan segera ada podcastnya. Kita sebagai hostnya bersama. Iya, ketika kita sedang Bu Novi ya. Kalau semidosnya. Iya. Banyak. Sih. Iya. Iya. Saya terima kasih banget. Terima kasih banyak baru pertama ya. Sebenarnya kecanduan kita nanti ya. Tapi tetap saya Ibrahim. Oke, terima kasih. Mbak Anita Lonya dan saya Ferry Pas. Terima kasih untuk programnya bicara bersama dengan Tata Pradita. Sampai jumpa lain waktu juga muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bye bye.